Ketika mereka akan pulang ke Indonesia, mereka pasti akan terancam hidupnya. Saya kebetulan punya teman yang memang keluarga yang dikucilkan gitu, dan dari kenapa memilih, atau ini kan biasa dikurasi, memilih film ini apa pertimbangannya? Sebenarnya itu kita kehilangan satu generasi intelektual, generasi emas Indonesia waktu itu. Sebagian besar diri mereka adalah mereka Indonesia. Kami ini orang Indonesia, jadi orang asing bukan atas kemauan kami. Nah, kami kan harus punya keluarga negaraan, kalau enggak kami nggak bisa hidup dong. Gimana mau hidup? Lah salah apa? Saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Saya korban dari ini, setelah hari ini ayah saya dibunuh di situ. Sebagai korban mestinya punya hak yang tidak ada sekat-sekat kewarganegaraan, punya hak untuk mengetahui. Saya nggak pernah merasa keluar dari sebagai warga negara Indonesia. Saya nggak pernah merasa keluar itu. Di luar negeri menjadi orang tanpa berkewarganegaraan selama 34 tahun. Saya ini memang mau pulang sejak awal sampai akhir itu. Hanya tidak bisa, gitu aja. Bagaimana rasanya ketika sepanjang hidup adalah usaha untuk mencari jalan pulang kepada rumah, kepada ibu. Bagaimana rasanya ketika kita ada, tapi dianggap tiada. Orang menduga bahwa kami hidup di luar negeri ini senang, pikiran kami tetap ke tanah air. Baik, setiap orang kalau saya ketemu, itu otomatis pemikiran saya, dia itu memata-matai saya. Walaupun saya secara logis tahu bahwa itu tidak benar, tapi secara di bawah kesadaran, orang tua saya meninggal, ayah, ibu meninggal, itu saya nggak tahu, nggak sampai melihat, nggak sampai ikut mengubur. Wah, itu bagi saya itu perasaan yang sangat nggak bisa dikatakan itu. Tadi saya tidak dendam, tapi carilah sumbernya siapa yang membuat itu. Tidak bisa melupakan itu saya setuju, nggak mungkin dilupakan itu, dan saya tidak mau melupakannya. Bisa memaafkan, nanti dulu. Bagaimana kita memaafkan orang yang selalu ingin memusuhi kita? Halo, selamat sore Radar Bali. Selamat datang di podcast Radar Bali hari ini. Istimewa sekali karena hari ini kita ada tamu yang jauh-jauh nih datang dari Jakarta, Mbak Lola Amaria selaku produser dan sutradara dari film Exil yang kita mau bahas hari ini. Juga ada Mbak Ade Kusumaningrum selaku direktur dari Ubud Cinecurious. Oke, bersama saya Rosyan Anwar, juga ada Mas Ridwan selaku pemimpin redaksi dari radarbali.id. Oke, mungkin kita langsung aja nih karena udah mau nggak sabar nih, kita ada kenapa studio kita hari ini ada Mbak Lola Amaria. Jadi mungkin bisa cerita nih Mbak Lola dulu ya, ke Bali ada apa? Biasanya orang ke Bali nih wisata jalan-jalan. Nah sekarang Mbak Lola selaku yang kita kenal nih selaku aktris juga, ceritanya mau ke Bali ada apa gitu Mbak? Silakan Mbak. Terima kasih. Saya ke Bali sebenarnya sama wisata juga. Ya. Jalan-jalan. Tapi wisata untuk pemutaran film. Jadi saya diundang oleh Mbak Ade, sahabat saya yang sekarang memegang Ubud Cinecurious. Dan minggu ini tanggal 13 tepatnya film saya diundang dan diputar untuk umum di Ubud Cinecurious. Tepat jam 18.30 dan ada diskusi setelahnya. Oke. Jadi itu ya, sudah disampaikan Mbak Lola, lusa hari ini kita taping hari Kamis, mungkin Sabtu 2 hari lagi akan ada penayangan di Ubud Cinecurious. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang mungkin sudah, karena ini film lama Mbak ya, sebenarnya film yang sudah dari 2022, 2023. Mungkin bisa sedikit cerita mungkin apa sih di balik atau cerita sedikit tentang film ini. Film Exil ini. Iya, ini film tentang 10 mahasiswa, mahasiswa Ikatan Dinas namanya, yang dikirim oleh Presiden Soekarno tentang tahun 60 sampai 63. Dan ketika pecah peristiwa 65, mereka tidak bisa pulang karena mereka harus hilang kewarganegaraan Indonesianya. Karena mereka menjadi stateless dan akhirnya
dituduh macam-macam, dituduh PKI, komunis, atau punya hubungan tertentu lah dengan partai komunis. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah mereka bukan dari partai politik, mereka juga bukan komunis, tapi mereka hanya mahasiswa yang memang dikirim untuk belajar yang nantinya akan pulang membangun Indonesia untuk lebih maju. Tapi ternyata kenyataannya bicara lain, dan hidup mereka itu bisa dibilang sangat tidak nyaman di negeri orang karena terpaksa. Mereka stateless, tidak punya keluarga negaraan hampir 32 tahun. Seru 32 tahun? Iya. 32. Oke, Mbak Lola mungkin Mas Yudon ada tambahan? Mungkin waktu yang sangat panjang. 32 tahun keluarga negaraan hilang. Ya. Statusnya mereka saat ini apa? Jadi statusnya saat ini mereka sudah menjadi warga negara di negara yang mereka tinggali. Mau nggak mau, karena pada tahun sekitar 98-99 ketika Presiden Soeharto sudah jatuh, mereka akhirnya ingin pulang ke Indonesia. Nah, untuk pulang ke Indonesia mereka butuh identitas, mereka butuh paspor, yang mau nggak mau mereka harus buat menjadi warga negara Belanda, Jerman, atau Ceko untuk bisa kembali ke Indonesia untuk melihat keluarganya di sini. Oke. Mereka sebelum ke luar negeri, Belanda misalnya, itu sudah berkeluarga atau belum? Jadi mereka itu dari seluruh Indonesia, ada yang dari Aceh, dari Medan, kemudian dari Padang, Sumatera Barat, dari Belitung, dari Pulau Jawa juga banyak. Mereka memang dipilih sesuai bidang masing-masing untuk kemudian dikirim ke Eropa Timur untuk belajar. Ada yang memang sesuai dengan bidang masing-masing ya, ada yang perbankan, ada yang kedokteran, ada yang ekonomi, teknik, semua itu pasti terpilih yang pinter-pinter karena janjinya Presiden Soekarno pada saat itu ketika mereka dipilih, mereka harus pulang mengabdi untuk membangun Indonesia, menjadikan Indonesia emas. Tapi sebelum itu terjadi, kemudian pecah peristiwa. Ketika mereka sudah terjebak di sana istilahnya, apa yang mereka lakukan ketika ingin kembali ke Indonesia misalnya? Mereka melakukan apa di sana? Apa kan itu negara orang di sana ya? Iya. Apa mereka tidak takut dicekal? Apa karena mereka, mungkin ya persepsi saya mereka korban politik, ya? Apa benar seperti itu? Jadi mereka ketika mereka akan pulang ke Indonesia, mereka pasti akan terancam hidupnya. Nah, jadi mereka mungkin meminta suaka ke beberapa negara yang menerima suaka, di antaranya Belanda atau Jerman. Jadi mereka meminta perlindungan karena merasa terancam di negaranya. Jadi negara tersebut memperbolehkan mereka untuk tinggal dan bekerja. Oke, Mbak Lola mungkin nanti itu sedikit, ini cerita-cerita di balik film itu. Tapi saya mau ke Mbak Ade dulu, kan ini tuan rumahnya nanti hari Sabtu. Sebenarnya Mbak, lagi-lagi nih, kenapa memilih, atau ini kan biasa dikurasi, memilih film ini apa pertimbangannya? Ya, karena Ubud Cinecurious memang melakukan kurasi film-filmnya, dan film Exile ini pada waktu itu saya sempat waktu film Exile keluar hanya di beberapa kota, hanya di 5 kota ya, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan. Dan kami waktu itu dengan beberapa teman mencoba untuk bisa diputar Exile di Bali, tapi nggak dapet kan ya untuk pemutaran di Bali, dan ternyata sangat sulit gitu. Padahal waktu itu saya justru sama teman-teman yang muda di Bali gitu, yang ingin tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan para exile ini yang merupakan korban political turmoil ya. Mereka innocent kan gitu, tapi jadi korban gitu atas political turmoil yang terjadi, dan mereka jadi stateless, nggak bisa pulang ke Indonesia. Gimana itu? Jadi justru orang-orang muda pengen tahu tapi nggak bisa diputar, dan makanya dan sedikit sekali bioskop yang memutar, bahwa kemudian akhirnya diputar di bioskop-bioskop tambahan, tapi kan masih banyak sekali yang belum nonton dan ingin menonton anak-anak muda. Jadi akhirnya kita melakukan kurasi itu, ayo kita putar, dan memang terbukti hanya dalam 3 hari sudah sold out.
Lalu juga di sosial media Instagramnya Ubud Curious meledak banget gitu. Karena ada Mbak Lola Amalia juga. karena filmnya, bagus, ya. Ini juga daya tariknya luar biasa. Ya, karena juga maksudnya teman-teman yang ingin menonton tahu karena ini bukan produksi mudah, Pak. Gitu. Jadi teman-teman juga tahu dan saya gitu juga tahu bahwa ini kan kalau sekarang istilahnya isu tepi jurang, tepi jurang banget gitu, dikit lagi rusak gitu kan. Nah, jadi ini juga yang perlu dibahas gitu. Kenapa film ini juga perlu dipertontonkan lagi gitu untuk sebenarnya anak-anak muda lebih tahu tentang sejarah apa yang terjadi gitu pada masa itu, di mana mereka sebenarnya yaitu harusnya mereka kan S2 ya di sana gitu. Kita kan kehilangan sebenarnya itu kita kehilangan satu generasi intelektual, generasi emas Indonesia waktu itu karena peristiwa politik itu gitu. Jadi ini yang sebenarnya sudut pandang lain tentang apa yang terjadi ketika terjadi tragedi 65 itu gitu. Jadi ini sudut pandang lain yang bisa membuat kita punya wawasan lebih lagi gitu. Terima kasih Mbak Ade. Kembali lagi nih Mas ke Mbak Lola. Mbak, ini kan film nggak mudah, dokumenter, apalagi yang dibilang tepi jurang, yang dibahas ya jangan jauh dari politik, apalagi sekarang. Apa nih, mungkin bisa cerita dikit tentang kesulitan-kesulitan, terutama kan saya dengar nih banyak yang menolak ya, dari sekian banyak orang di sana yang tinggal di sana, hanya 10 orang yang bisa diwawancarai dan mau diambil gambarnya seperti itu. Mungkin bisa cerita sedikit Mbak. Ya, jadi awalnya saya kenapa membuat film ini dulu ya. Jadi saya generasi yang besar di tahun 90-an yang setiap tahun dari SD, SMP, SMA saya selalu dapat doktrin di brainwash otak saya, otak kami semua dengan film judulnya G30 ya itulah. Dan itu saya ingat betul waktu saya SD dan SMP itu sampai dibuat dramanya. Ada yang jadi sutradara, ada yang jadi si ini, si itu, siapa. Pokoknya itu sebegitu hype-nya. Sampai kita semua bingung kenapa sih kita harus kayak gini, kenapa sih kita harus upacara ke lubang buaya dan lain-lain gitu. Tanpa kita pernah tahu apakah ini benar atau tidak gitu. Akhirnya karena waktu itu kita sangat takut dan bicara 3 huruf PKI itu juga kayak wow tabu. Jadi mungkin selesainya sekolah kemudian kayak mau meriset sendiri gitu. Curious. Iya, kenapa sih ini bener apa enggak sih gitu. Jadi mungkin hal-hal yang saya terima semuanya itu sama. Yang dipelajari itu sama, karena pemerintah. tidak ada pembanding mungkin betul, karena pemerintah yang mengeluarkan dan itu semua benar gitu. Harus kita terima. Iya, tapi sementara kok dari sisi ini kok nggak pernah ada jawaban, perlawanan atau apalah gitu. Nah akhirnya kan dari kegelisahan itu ya. Betul. Nah semua buku-buku juga kan mengarahnya sama ya karena pemerintah version gitu. Jadi saya kebetulan punya teman yang memang keluarga yang dikucilkan gitu dan dari situlah kemudian saya tahu banyak cerita yang berseberangan sampai akhirnya membaca buku-buku yang dilarang diam-diam. Dan saya punya kesempatan ke luar negeri tahun 2010 kalau nggak salah ke Jerman waktu itu dan saya dikenalin lah sama satu orang eksil di sana dan dari situlah kemudian saya ngobrol. Nah, saya tertarik gitu. Oh ini yang dulu dibilang di sekolah sama sekolahin sama Pak Karno. Oh yang ini nih gitu kan, yang ini nih. Kemudian saya ngobrol banyak dan saya minta kontak, Bapak masih berkontak kah dengan teman-teman yang lain gitu di beberapa negara. Oh kita memang selalu terhubung. Akhirnya saya minta beberapa kontak, Pak boleh ya saya catat nanti ketika saya ke Belanda atau ke Swedia saya akan izin saya mau datang gitu. Akhirnya saya beneran gitu ada undangan, saya datang ke sana, saya mencoba datang satu-satu dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 65 gitu. Awalnya mungkin mereka mikir saya pelajar yang kepingin tahu gitu. Jadi mereka dengan apa ya seperti kakek dan cucu atau bapak dan anak gitu biasa. Nah, sepulang dari semua mengumpulkan materi itu, saya langsung
punya satu konsep gitu, oh saya harus bikin nih karena kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi saya ingin mengumpulkan masih hidup. itu gitu. Jadi saya mengumpulkan bahan-bahan, barulah saya memberanikan diri untuk Pak, saya mau membuat film, Ibu, saya mau membuat film, boleh nggak saya lebih serius untuk bertanya, nanti akan bawa kamera dan lain-lain. Itu saya langsung berubah gitu mereka, langsung kayak ngelihat saya itu kayak ngelihat setan gitu. Ya karena ketakutan, trauma mungkin. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu tuh intel, kamu tahu apa soal namanya? Wow, langsung kayak, iya betul. Terus saya langsung kaget loh, perasaan waktu awal nggak seperti ini. Waktu ngobrol biasa-biasa Iya, aja. betul. Nah, ketika saya mau mengutarakan membuat film kok jadi berubah gitu. Karena kan memang harus ada kamera diambil, mukanya semuanya. Dari sekitar 40 narasumber itu hanya sekitar 10 orang yang bersedia. Itu pun prosesnya sekitar lebih dari 6 bulan untuk akhirnya mereka Yang menarik ada salah satunya orang Bali. Iya betul, Pak Arka. Pak Gede Arka ya. Gede Arka. Bisa cerita nggak Pak? Itu kan karena dia harus tinggal di sana menikah sama orang Ya, luar Pak Bali. Arka. Ada Pak Arka cerita? awal Pak Arka itu awalnya dikirim oleh Presiden Soekarno langsung ke Tiongkok waktu itu. Kemudian habis itu pindah ke Moskow. Nah di Moskow kemudian ketemu jodoh di sana. Orang Sumatera Barat. Minang ya. Orang Minang. Sama-sama orang Indonesia. Karena sama-sama mahasiswa. Cuman kemudian beda agama jatuhnya. Iya, akhirnya karena saling cinta dan nggak bisa pulang, mereka menikah. Hanya tidak mengabarkan siapapun lah, karena tidak bisa berkomunikasi lewat apapun, akan dicurigai. Kemudian ketika tahun 99 mereka sudah pulang ke Indonesia, sudah bisa pulang, keluarga si perempuan tidak menerima. Karena satu dianggap sebagai komunis, kemudian yang kedua menikah dengan yang tidak sama agama gitu. Kemudian akhirnya dibuang oleh keluarga besar, tidak dianggap lagi, dan kemudian ke orang tuanya Pak Arka di Bali dan diterima dengan baik. Sampai sekarang mereka masih suami istri dan tinggal di Belanda, di Amsterdam. Oh, di Amsterdam. Malah pindah ke Belanda ya. Iya. Artinya itu salah satu cerita menarik karena kita ada di Bali nih Mbak. Paling enggak nanti penonton yang mau nonton di Ubud kan orang Bali banyak nanti. Wah nih mungkin juga ada keluarga lain orang Bali selain Pak Gede yang mengalami nasib sama kan lebih banyak lagi. Ada dan saya kagum dengan bapak-bapak ini karena gini, Pak Arka dari Bali walaupun udah berpuluh-puluh tahun tinggal di Moskow Belanda, tapi logat Balinya nggak hilang. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Ya. Di rumahnya itu ada kipas Bali, ada kalender Bali, itu semua masih disimpan. Karena dia mungkin masih hubungan sama keluarga di Bali juga mungkin masih baik. Betul dan mereka juga kadang-kadang masak masakan Bali. Kadang-kadang kalau saya suka ke sana suka dimasakin masakan Bali. Begitupun cita-cita seperti itu ya. Iya, begitupun yang dari Solo atau yang dari Jogja atau yang dari Medan, itu logatnya nggak hilang. Karena mereka ini kan rata-rata orang intelektualitas yang pinter-pinter. Artikulasinya benar, bahasa Indonesianya baik, semuanya. Kadang-kadang ada kosakata yang saya juga nggak paham itu gitu. Zaman dulu. Iya, kayak misalnya gini, sakwa sangka. Saya udah lama loh nggak ada sakwa sangka. Iya. Bahasa lama. Iya. Terus mereka masih pakai. Terus turut serta. Jadi baku. Jadi saya juga belajar kosakata yang udah lama nggak pernah saya dengar, itu bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Dan artikulasinya juga jelas. Mas Didon di Belanda mereka itu ada nggak keinginan untuk pulang ke Bali, misalnya menjadi mereka sudah warga sana ya, jadi warga negara Belanda ya sebenarnya. Dan mungkin ada kalau orang Bali ya bilang bahwa saya masih punya kawitan. Itu kawitan tuh rumah induk saya. Ada nggak keinginan ketika diwawancarai Kak Lola, mereka ingin pulang kembali ke Bali? Sebagian besar diri mereka adalah mereka Indonesia. Jadi hanya badannya aja yang mereka ada di luar negeri, tapi seluruhnya mereka sangat Indonesia, sangat Bali, sangat Medan, sangat Padang, sangat Jogja, sangat Solo gitu. Bahkan di rumahnya pun itu kain batik, semua hal-hal yang berbau Indonesia sampai menanam pohon pisang itu dilakukan gitu. Jadi mereka cuma bilang paspor itu hanya kertas. Dan jiwa saya sepenuhnya Indonesia. Saya nggak bisa keluar dari Indonesia gitu. Hanya badannya aja terjebak di sini. Politik juga kan mereka ada masalah di situ. Iya. Apakah sampai hari ini mereka masih punya kendala kepulangan? Sebenarnya enggak. Mereka dengan mudah sekarang bisa bolak-balik. Hanya saja
keadaannya sudah berubah. Ketika mereka kesini, yang terbiasa di Eropa mereka semua di-provide oleh pemerintah, dapat rumah, dapat tunjangan. Sementara kalau di sini kan udaranya juga kotor, polusi, mereka udah tua, takutnya stres, malah habitnya udah beda. Jadi paling tidak Indonesia tidak pernah melupakan mereka juga. Apa yang digambarkan Pak Arya di film ini? Pak Arka. Pak Arka ya. Jadi perjuangan ketika menjadi stateless, kemudian dilema dalam dirinya ketika harus mengambil kewarganegaraan Belanda, kalau nggak ngambil juga nggak bisa pulang, dan akhirnya sekarang dengan menjadi warga negara Belanda malah bisa terhubung gitu, bisa berkomunikasi dengan surat, bisa pulang berapa tahun sekali, dan keluarganya pun juga bisa datang ke Belanda. Saya pernah ditelepon keponakannya Pak Arka, jadi udah berapa minggu teleponnya ibu sama bapak nggak bisa diangkat, bisa tolong cek nggak apakah mereka baik-baik aja di Amsterdam. Nah kebetulan saya memang dekat dan saya punya juga teman yang bisa tolong cekin dong Pak Arka apakah baik-baik atau enggak, soalnya ini keluarganya nggak bisa menghubungi mereka. Jadi kayak jembatan, jadi menghubungi Pak Lola malah. Siap, jadi seru gitu ya. Akhirnya karena kedekatan itu sampai keluarganya pun terus. Iya, karena kan mungkin ada sosial media dan mereka tahu saya ngambil gambar tentang mereka dan kayaknya memang hubungannya dekat sekali gitu. Jadi apapun yang berhubungan dengan mereka kadang-kadang suka nanya ke saya. Jadi kayak jembatan. Tapi itu memang etika untuk pembuatan film dokumenter memang seperti itu. Jadi tidak bisa meninggalkan narasumbernya, subjek istilahnya kalau jadi memang etikanya seperti itu, jangan bikin film, udah bikin film subjeknya ditinggal gitu. Nah, itu memang etikanya. Iya, gitu. Satu lagi Kak Lola. Jadi ini kan film boleh dibilang sensitif ya. Tapi kita lihat bahwa film ini salah satu yang lolos sensor gitu ya. Bagaimana perjuangan ketika film yang dianggap sensitif ini kemudian lolos di sensor? Sebenarnya begini, saya dari awal itu membuat ini dari 80 jam raw material sampai jadi 2 jam itu sangat berhati-hati, dari mulai riset, pembuatan, penyelesaian sampai mau tayang pun kami berkali-kali FGD dengan beberapa pakar, misalnya ada ahli hukum, ada psikolog, ada dosen, ada jurnalis, itu yang ahli sejarah juga. Jadi lebih dari 3 kali kami melakukan FGD, kayak misalnya apakah ini akan rentan nanti ketika sampai ke publik, apakah akan ada tekanan, jadi apakah ini aman buat kami sebagai pembuat. Sensor sebenarnya ada, jadi mitigasi itu penting. Saya membawa ada kru-kru dan beberapa yang terlibat di film ini kan tanggung jawab saya sebagai produser, jadi saya harus melindungi mereka juga. Nah, seperti ahli hukum misalnya, ini ada celah nggak untuk kami nanti amit-amit misalnya kena pasal apa gitu. Kan? Jadi mereka bilang kalau sudah lulus sensor harusnya aman, tapi kan lulus sensor tidak berarti lulus tekanan publik. Sangat tidak bisa diprediksi tentang bagaimana publik bereaksi gitu. Dan akhirnya si teman dari ahli hukum, firma hukum ini bilang bahwa tidak ada celah kalian sebagai pembuat akan kena pasal. Misalnya kalian tidak menyebarkan komunisme di sini, kalian tidak memprovok orang menjadi komunis PKI, kalian juga tidak melanggar undang-undang misalnya, semuanya aman. Ini pelajaran, ini sejarah, dan ini bagus sekali buat penonton. Begitupun yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ini relatif aman gitu. Berarti jadi kalau Mbak kok sebagai pembanding fakta gitu ya. Iya, dan sebenarnya saya dan teman-teman di dalam juga deg-degan, tapi ya kami pasrah, kami melakukan hal yang sudah benar aja gitu. Jadi kami yakin bahwa ini yang terbaik yang kami lakukan gitu. Jadi bukannya sembarangan juga. Iya. Kalau Mbak Lola sendiri mendefinisikan ini dokumenter jenis apa sebenarnya? Apakah politika apa? Seperti apa, sejarah atau humanis atau seperti apa? Apa ya Mbak Dia? Definisinya kalau kan biasanya tuh definisi apa dokumenternya kan ini lebih jenisnya apa? Entah dokudrama, entah apa ya namanya. Karena kan itu tadi sebenarnya political turmoil itu hanya background. Yang diangkat adalah bagaimana mereka ini korban kan sebenarnya gitu. Sisi kehidupan mereka ketika ada political turmoil, mereka kena imbasnya.
orang-orang yang tidak bersalah ini gitu tiba-tiba harus stateless. Jadi itu yang diangkat. Jadi lebih sisi humanis, ya. betul. Bahwa mereka punya keluarga. Iya, bahwa mereka. Coba kita mengalami nih. Iya. Kan cita-cita mereka kan mereka adalah intelektual yang ingin kembali dan berkontribusi untuk Indonesia, kemajuan Indonesia. Tapi yaitu takdir melempar ke mereka ke situasi yang berbeda dan bagaimana mereka juga tetap sebagai orang Indonesia meskipun mereka mendapatkan stigma negatif. Jadi buat saya itu hal yang sangat penting gitu. Yang saya lihat dari mereka adalah seperti yang diceritakan Lola tadi, menjadi Indonesia, tetap sebagai Indonesia meskipun stigma negatif diberikan kepada mereka. Buat saya itu adalah kecintaan terhadap Indonesia yang luar biasa. Harus jadi contoh gitu. pada generasi penonton-penonton yang mungkin mengungkap fakta yang belum terungkap. Betul. Oke Mbak Ade, mungkin bisa cerita sedikit nih sebelum balik ke Mbak Lola tentang besok nih hari Sabtu. Apa aja mungkin ada diskusi kan? Iya, jadi kita memang ada pemutaran filmnya jam 18.30 dimulai. Setelah itu ada diskusi dengan Lola dan saya sebagai moderator dan apresiasi film dan juga diskusinya bicara juga tentang mungkin pengalaman kami pasti banyak pertanyaan dari para penonton karena juga banyak penonton muda kan ini yang bule-bule juga banyak nggak tahu. Kita punya beberapa bule yang loyal menonton member tetap. Kampung turis pasti betul. Kampung turis pasti turis semua orang bule. Pasti sudut tapi kebanyakan justru memang orang Indonesia. Orang asingnya, bulenya biasanya memang yang sudah tinggal di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia dan mereka punya curiosity juga, keingintahuan yang besar keingintahuan yang sangat besar tentang Indonesia dan ini biasanya juga jadi hal yang sangat menarik karena ada latar sejarah yang mereka juga nggak tahu gitu kan, jadi mereka pengen tahu, biasanya begitu. Udah berapa sold out nih tiketnya? Oh sudah sold out dari hari ketiga. 50 ya. Tapi kan ini khusus pemutaran khusus. Ketika nanti bioskop kita sudah jadi, kita akan ada pemutaran reguler. Ya. Jadi sebenarnya saya juga sangat mendukung kegiatan yang dibuat oleh Mbak Ade di Cine Curious karena sebenarnya film itu kan dibuat untuk ditonton. Kadang-kadang film dokumenter itu sangat sulit mendapat tempat untuk diputar gitu. Nah, forum-forum seperti ini yang dimana pembuat filmnya juga diundang untuk bisa berdiskusi langsung dengan penontonnya itu sangatlah baik. Apalagi kan juga film-film yang ditayangkan di Cine Curious kan dikurasi dengan baik gitu. Jadi memang temanya bukan sembarangan film gitu dan mungkin next nggak cuma di Bali atau di Ubud ya, ada di kota-kota lain juga yang memang ini buat saya sih sangat penting ya untuk pembuat filmnya sendiri. Oke, pemirsa Radar Bali, kita maunya banyak-banyak karena Mbak Lola ini tukang cerita yang baik, cerita yang baik, talent story yang bagus gitu. Kita kalau dengerin ceritanya tuh waktu kita terbatas. Banyak hal sebenarnya. Banyak hal yang kita bicarakan. Mungkin kita di segmen terakhir sekarang. Mbak Lola mungkin bisa cerita lah, mungkin terakhir ya. Closing kita sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lah dari film ini, mungkin yang bisa diambil dari film ini buat generasi muda sekarang. Terutama kan karena ini film 13 tahun ke atas kan. Ya apa yang mungkin pesan dari film ini yang ingin Mbak sebenarnya sampaikan, moral yang ingin disampaikan sebenarnya dari film ini? Jangan pernah menstigma orang sih, karena dari stigma itu akan lahir generasi trauma yang mendalam dan ke anak cucu gitu. Trauma itu dari stigma itu. Bahwa tidak boleh mencap orang belum tahu apa yang sebenarnya. Karena kan zaman sekarang mungkin kita banyak nih di media sosial dan sebagainya kan terjadi lah bullying dan sebagainya. Betul. Maksud gini, sebelum kita tahu komunis itu apa, PKI itu apa, menstigma orang dengan kata-kata itu tuh sangat tidak baik gitu. Harusnya kan tahu dulu itu artinya apa. Bisa cerita mungkin terakhir film ini sudah diputar di mana saja, penghargaan yang sudah didapatkan kan saya dengar FFI juga. Penghargaan saya lupa di mana. Artinya ini jadi sebenarnya itu bonus aja kalau penghargaan. Sebenarnya kalau negara itu yang seingat saya ya pernah di Jerman 8 kota, di Ceko, di Praha, kemudian di
Perancis, Belanda, Malaysia, Australia. ASEAN juga sudah ya? Sudah, saya juga lupa ya, sekitar itulah. Brunei mungkin? Brunei belum. Ya. Brunei nggak ada industri filmnya, nggak ada. Ya. Mereka gimana? Sambutan mereka ya karena mereka yang meminta, jadi mereka senang karena ya bisa belajar sejarah tentang Indonesia di tahun 65 di mana mereka juga sangat awam dan buta. Dan film ini memberi terang lah buat mereka yang ingin tahu pada saat itu terjadi seperti apa yang benar atau yang salah gitu kan. Selama ini taunya hanya versi dari pemerintah, tapi ini ada versi yang bukan dari pemerintah dan mau percaya yang mana yaitu kembali ke penonton. Artinya juga FFI ada FFI menang dokumenter terbaik tahun 2023. Dan perlu juga kita tahu dari 10 narasumber subjek tinggal 4 orang Mbak ya? Dari 10 itu ya betul 6 sudah meninggal dunia. Makanya saya baca di deskripsinya almarhum semua. Iya. Almarhum, terima kasih pada almarhum masih. Yang 4 itu Pak Waruno Mahdi dari Jerman tinggal di Belanda sekarang, Pak Arka tinggal di Belanda, Pak Tom Ilyas di Swedia, dan satu lagi Pak Hartoni Ubes di Ceko di Praga. Dan mereka rata-rata dimakamkan di luar tempatnya mereka ya. Iya. Dan karena diakui warga negara sana ya. Iya. Ada lagi Mbak mungkin yang mau disampaikan? Itu sebelum ini mungkin ini ya, kita nggak tahu tayangnya kapan nanti nih, tergantung editornya. Sampai ketemu, waktunya mepet. Sampai ketemu tanggal 13. Iya, 13 dan karena sebelumnya film ini sudah pernah diputar di kalau nggak salah Cinepolis di Bali ya. Tapi nanti setelah tanggal 13 bulan September akan reguler. Oke. Oh iya. Ada lagi Mas Bang? Sebelum Mbak Ade mungkin terakhir mau tentang Ubud Cinecurious ya. Cerita lagi ada perkembangan terakhir mungkin. Iya, Ubud Cinecurious mudah-mudahan nanti bulan September bioskop kita sudah berdiri. Jadi nanti kita bisa nonton Mas. Ya, jadi sudah ada pemutaran reguler dengan film-film yang dikurasi dengan tema-tema yang berbeda dari bioskop komersial yang biasa. Popcornnya enak. Ada popcorn, ada apa namanya cakwe, ada macam-macam. Cemilannya enak. Kita ya jadi di lingkungan itu kita juga ada kafenya, terus juga ada musik, ada galeri juga. Jadi itu sebagai art hub gitu. Oke, terima kasih Mbak Ade, Mbak Lola. Terima kasih. Mas Ridwan, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita ada banyak gunanya menjadi pelajaran juga buat kita semua yang nonton. Sampai jumpa. Astungkara.